Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral mauti nafi'an lil qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Habibil Mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif al-habib Ali bin Hasan Baharun mata'ana Allah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Qala rajulun lil Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Seorang laki-laki berkata kepada Imam Fudail. Imam Fudail ini ulama besar dalam bidang tasawuf. Ada seorang laki-laki datang ke Imam Fudail minta wasiat. Ausini, wahai Imam Fudail, berikan aku nasihat. Faqala lahu, maka Imam Fudail bertanya kepada laki-laki tersebut, hal mata waliduk? Apakah ayahmu sudah meninggal? Qala na'am, iya, ayahku sudah meninggal. Faqala kum anni fa inna man yahtaju ila man ya'iduhu ba'da mauti walidihi la tanfa'uhu mau'idah. Udah pergi kamu dari sini. Karena orang yang masih memerlukan nasihat setelah ayahnya meninggal tidak akan manfaat nasihat. Artinya kalau sudah salah satu orang tua kita meninggal, itu sudah jadi nasihat luar biasa. Tidak perlu nasihat lagi. Sudah iya, orang tua saya sudah meninggal. Itu sudah membuktikan bahwa dia juga akan menggantikan ayahnya, yaitu meninggal juga. Maka ketika ada keluarga kita yang meninggal, itu sudah cukup menjadi nasihat. Kana al-Hasan al-Basri idza hadara qabda ruhi ahadin min ikhwanihi yamkuthu ayyaman la yadhuqu ta'aman wala syaraba. Imam Hasan al-Basri ketika tiba meninggalnya saudara-saudaranya, yamkuthu ayyaman, beliau itu diam beberapa hari. Jadi Imam Hasan al-Basri ketika ada saudaranya meninggal, itu tidak berbicara beberapa hari, tidak keluar rumah beberapa hari, ya, langsung bersedih. La yadhuqu ta'aman, tidak makan, ya, tidak makan. Wala syaraban, juga tidak minum, ya, ketika ada keluarganya meninggal. Lain dengan kita, kalau kita ada keluarga kita meninggal, kita masih enak makan, nyenyak tidur, ya benda. Kadang-kadang masih ada saudara kita meninggal, kita itu umpama orang sekarang rekreasi, ya, rekreasi. Nah, kata para ulama di kitab lain, orang yang ketika ada orang meninggal itu melakukan rekreasi, ya tamasya, itu sama dengan binatang. Tidak punya empati, tidak punya perasaan kepada orang lain. Bahkan ketika ada orang meninggal, suami istri melakukan hubungan suami istri, itu bil bahaim sawaun, itu sama dengan sapi kerbau, ya. Ada orang meninggal masih sempat bercumburayu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini Imam Hasan Basri ketika ada sebagian saudaranya meninggal dunia, udah beberapa hari tidak keluar rumah, tidak bicara, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ya.
Kalau kita ya terserah, itu kan yang mati saudara saya kan tidak mati ya, kan gitu. Tapi empati ini, ketika ada kematian, mengingatkan, menghantam dirinya bahwa nanti saya juga akan mengalami seperti ini. Karena apa? Kematian itu pasti. Katanya Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai kamu kedatangan al-yakin. Jadi kita itu disuruh istiqomah ibadah sampai kedatangan al-yakin. Apa al-yakin? Kata para ulama, al-yakin ail maut. Yang disebut al-yakin itu adalah kematian. Ini termasuk min husni ta'bil Quran. Termasuk keindahan bahasa Al-Quran. Kematian itu oleh Allah diungkapkan dengan kata-kata al-yakin. Kenapa? Semua orang yakin akan mati. Hatta itu dokter, dia yakin akan mati juga. Paham ya? Hatta bukan orang Islam, non muslim, mereka juga yakin akan mati. Kenapa? Keluarganya, ayahnya, kakek-kakeknya semua meninggal. Gak ada yang selamat dari meninggal dunia. Ya entah kalau yang di sini nih, ada yang tidak yakin akan mati. Semuanya yakin nggih? Innama huwal buka wan nahib. Yang ada hanyalah tangis dan meratapi. Ya. Ya Allah, saya juga akan mengalami kematian ya Allah. Saya ingin seperti saudara saya ya Allah, mati dalam keadaan baik. Kita itu kalau ada orang mati, kita berdoa. Selain mendoakan si mayit, doakan sendiri. Ya, kalau ada orang husnul khotimah, matinya bagus ya, kita doa kepada Allah, saya akan mengalami kematian ini sebentar lagi, pasti sudah terjadwal oleh Engkau ya Allah, maka matikan saya dalam keadaan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada sebuah cerita nyata dari teman saya ya. Di salah satu kabupaten Malang ini ada seorang janda hidup sendirian di rumahnya, gak ada temannya. Karena anak-anaknya sudah menikah semua. Nah setelah bersih-bersih rumah, ya setelah masak, itu mau makan mandi dulu. Ya. Nah ketika mandi ada pengintai sudah. Mulai tadi mengintai, yaitu kucing. Ya. Kucing mengintai, orangnya mandi, kucing tahu masuk. Akhirnya ikannya itu, salah satu ikannya bandeng, langsung digondol ya, dimakan tanpa ampun ya. Setelah keluar dari kamar mandi, melihat kucing makan ikannya. Sudah capek, mulai pagi bersih-bersih rumah, masak ya. Ternyata ikan yang mau disantap dengan apa nanti saya akan makan enak setelah mandi. Ternyata apa? Dimakan kucing. Saking marahnya sama kucing ya. Tidak sadar kalau kucing itu binatang, gak punya akal ya. Dan itu salahnya sendiri kok tidak ditutup pakai sesuatu yang berat. Itu saking marahnya kucing ini dipegang. Dipegang kemudian dikasih balsem ya. Balsem itu loh ya. Balsem itu kalau kita pakai balsem ya, misalnya ingin anget atau kena gatal, sisa yang di tangan kita kalau kena mata perih apa enggak? Perih. Ini enggak, bukan sisa, memang diambilkan balsem, ditaruh di matanya kucing ini. Ya. Jadi kucingnya ini sampai kesakitan, meloncat-loncat. Dilalah ya, kata teman saya yang cerita, ini tetangganya teman saya ini. Cerita nyata. Ketika mau meninggal dunia, ini kayak kucing kesakitan, ya. Di atas kasur itu, di atas ranjang, meloncat-loncat. Ketika mau meninggal ini, meloncat-loncat kayak orang kesakitan. Sampai akhirnya meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini ketika ada orang yang seperti ini, kita doa kepada ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Maka Imam Hasan Basri ketika ada sebagian saat yang meninggal, nangis terus ya. Nanti baru sembuh itu sudah beberapa hari. Kanu idza kharaju ma'a janazatin la yu'raful musabu minhum. Orang-orang dulu
Itu ketika keluar dengan jenazah, membawa keranda itu ya, sudah ada mayitnya. Ya, ketika sudah dibawa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la yu'raful musabu minhum. Tidak diketahui mana yang kena musibah. Anaknya ini mana? Kalau istri, suaminya ini yang mana? Tidak ketemu. Karena apa? Likaunikum kulluhum yabkun. Karena semuanya menangis. Ya. Jadi kalau orang dulu itu, orang yang takziah itu juga menangis. Ya. Kalau sekarang kan lain ya. Yang nangis itu hanya keluarganya. Ketara. Oh, mana ya suaminya? Nah itu yang nangis. Oh berarti itu ya. Nah ini kalau orang dulu itu membawa jenazah itu semuanya menangis yang mikul. Jadi tidak ketemu. Yang mana yang anaknya almarhum, yang mana yang ayahnya almarhum, yang mana yang saudaranya almarhum, yang mana yang tetangga biasa, yang mana orang jauh, tidak ada yang bisa diprediksi. Kan apa? Semuanya menangis. Semuanya menangis. Nah itu orang dulu kalau takziah semuanya menangis. Walaupun bukan keluarga. Kalau kita sekarang gimana? Di takziah masih bergurau. Ya. Makanya ini di dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi. Kalau kita takziah, ya tidak apa-apa omong-omongan. Tapi jangan sampai membicarakan dunia. Ya, paham ya? Di tempat takziah itu kita disuruh bertafakur. Ya. Disuruh bertafakur, memikir. Kita juga akan mengalami seperti si mayit. Kalau kita sekarang memandikan orang, pasti kita nanti akan dimandikan. Kalau kita sekarang mengkafani orang, kita suatu saat akan dikafani orang. Ketika kita mensolati orang, suatu saat kita pasti disolati. Ketika kita mengantar orang ke kubur, kita nanti suatu saat akan dikubur dan diantar. Setelah itu ditinggal. Kita sendirian di dalam kubur. Itulah fungsi mengingat kematian. Sehingga kita siap-siap dengan amal ibadah. Okay? Sebelum datangnya kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur yang barokah kepada kita. Untuk menambah ibadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daim abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر فيه ليلا منه ولا نأمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم